Bagaimana caranya biar Pak Prabowo tahu kondisi kami, Pak? Gue tuh heran banget ya, kenapa semakin lama negara ini dipegang oleh Prabowo tuh semakin aneh. Badan Gizi Nasional bakal evaluasi total insentif SPPG, tak lagi 6 juta per hari. Nah, terus mau dievaluasi berapa? Habis bertemu Prabowo di istana, Mendikdasmen 43 juta guru setuju MBG terus dilanjutkan. Ini menuai kritikan pedas daripada masyarakatnya ya. Kita lihat aja kayak apa beritanya. Kemudian terkait dengan MBG, kami tegaskan bahwa MBG ini merupakan bagian dari program kami, yaitu 7 kebiasaan Indonesia hebat. Bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Jadi kami menjadikan MBG sebagai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Sudah kami terbitkan modul-modulnya. Dan sudah ada penelitian dari UI dan lembaga yang lainnya yang menunjukkan dampak positif MBG terhadap peningkatan motivasi belajar, kehadiran di sekolah, dan juga terhadap capaian akademik. Dan karena itu kami juga menyampaikan per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG. Jadi dari 53 juta sekian guru, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik. Nih adik Prabowo. Kita tidak akan menghentikan program MBG yang sudah disetujui oleh rakyat Indonesia. Sekarang ada gerakan-gerakan seolah-olah mewakili kelompok mahasiswa yang ingin menghentikan program-program yang sudah disetujui oleh rakyat Indonesia. Ya, saya tadi sudah sampaikan, saya minta kepada seluruh kader Gerindra dan kader kita untuk menjawab dan menanggapi. Kita membela program pemerintah yang sudah disetujui rakyat Indonesia 2 tahun lalu. Kalau kelompok-kelompok ini tidak setuju dengan program pemerintah, nanti tahun 2029 ada kesempatan untuk menghentikan. Tapi kalau kita disuruh untuk menghentikan program yang sudah disetujui rakyat Indonesia, kita disuruh berhenti sekarang, jawaban kami adalah tidak. Kita tidak akan menghentikan program MBG yang sudah disetujui oleh rakyat Indonesia. Ya. Setelah Skema 6 juta sehari direvisi, dapur MBG akan dinilai berdasarkan kinerja. Ya gitulah, harus dinilai ya. data penerima manfaat itu fix, ya, kami harapkan nanti insentifnya nggak fix 6 juta semua kan. Kalau sekarang kan diubahlah oleh yang dulu ya, bahwa penerima manfaatnya 1.500 pun insentifnya 6 juta, 500 pun 6 juta, kan yang dulu begitu. Nah, kalau nanti kita sudah mengetahui berapa real penerima manfaat yang menerima dari SPPG tersebut misalnya ya, kan itu dampaknya nanti penata ulang kan akan begitu. Mungkin kita akan gabungkan, bisa jadi ya, bisa jadi oh karena di daerah sana ternyata hanya ada sekian, kita akan gabungkan SPPG ini dengan SPPG ini dan seterusnya. Itu proses yang pasti akan mengikuti proses refocusing. Nah, kemudian kita akan tetapkan insentifnya tidak begitu lagi dong, dan tidak sama juga gitu, tidak sama juga bentuknya. Lalu model dari insentif sendiri itu kita akan evaluasi, bukan sekedar menghasilkan output berapa lalu diberikan itu. Bagaimana Anda mampu menghasilkan makanan yang berkualitas, standar makanannya, keamanannya, keamanan pangannya terpenuhi. Jadi kita akan bikin beberapa composite untuk penilaian supaya nggak sekedar wah pokoknya aku mau masak segini ya segitu dapatnya gitu. Tidak dipukul rata semua namun tidak. Ibu tergantung dari jumlah penerima manfaatnya juga ya berarti Ibu ya? Pemberian insentif itu nggak 6 juta tapi tergantung dengan jumlah dari penerima manfaat. Jadi semua itu diharapkan nantinya kita akan memang bagaimana program ini tercapai ya, tetapi anggarannya betul-betul sesuai sasaran gitu. Jadi tidak model seperti yang sekarang yang ya memang ada kecenderungan untuk lebih boros ya, jadi boros keuangan negara. Aku tergoda ini menjawab.
MBG kenapa? Langsung. Apa nih? Mahasiswa singgung dugaan penyelewengan UMBG, mantan Amran tunjukkan siapa satu saja yang mainkan NBG. Langsung ditantang langsung nih. Kalau menurut saya Pak terkait program MBG ini memang seperti yang dijelaskan Bapak tadi, ini niat pemerintah yang baik Pak. Cuman banyak di antara bagian itu banyak orang yang memanfaatkan ini Pak dengan Tunjuk. Aku penjarakan hari ini. Saya telepon Kapolda. Siapa orangnya? Langsung. Ada? banyak Namanya? Pak. Enggak banyak, satu aja. Tunjukkan saya satu. Siapa namanya? Langsung. Satu tunjuk, satu aja. Satu, aku tidak pulang ke Jakarta kalau saya tidak masukkan penjara. Satu, siapa namanya? Tahu, itu saya penjarakan. Nih, ini traktor yang dikirim kemarin. Itu pakai kapal laut, angkatan laut. Tuh traktor tuh. Nah, terus yang saya penjarakan kemarin, nih. Sudah pernah dengar nama saya penjarakan orang? Tuh, 76 tersangka. Kamu mau tambah jadi 80. Tahu minyak goreng, mafia minyak goreng. Tunjukkan. Itu saya cabut izin 2000. Tunjukkan siapa satu aja yang mainkan MBG. Aku tak beresin. Aku telepon Kapolda, sekarang dijemput. Siapa namanya? Ada. Kemarin BM ada laporkan pupuk. Langsung aku tutup di mana tuh, NTB ya? NTB ya. Aku langsung tutup. Berkelahi dia pulang. Aku tutup. Aku tidak salah, enggak tutup. Enggak boleh. Mahasiswa bilang ini salah. MBG satu aja. Sudah Pak. Siapa? Sudah Pak, terima kasih. Nah, tunjuk dulu satu. Daerah mana? Dari mana MBG yang rusak? Aku cek. Tidak tahu Pak. Tidak tahu gimana. Itu ya, langsung tantang, tunjukin satu aja siapa pelakunya. Masa pun nggak tahu jawab, bingung, langsung terima kasih. Aduh. Oke, makasih nak, sudah. Bagaimana caranya biar Pak Prabowo tahu Kalian kondisi bikin menangis ganti rugi. Mana nih kejaksaan yang kemarin memeriksa mana? Kembalikan uang kami, Pak. Kami tak mudah dikasih untung. Itu operasional bulan April. Ingat, kami operasional bulan April di kota. Tapi sampai sekarang kami belum operasi. Itu sebuah penipuan. Baru terjadi di negara ini tipu masyarakat. Negara tipu masyarakat. Kasihan Pak Presiden. Program yang baik jadi rusak. Jadi rusak gara-gara orang yang tidak Pak Presiden, gimana caranya biar Pak Presiden bisa dengar suara kami, Pak? Kami nggak bisa pulang, Pak. Nggak bisa pulang, Pak. Ini kami tinggal di Jakarta sudah 2 bulan. Tidak tahu mau jadi apa kami ini. Mau pulang ditunggu sama penagih hutang. Bagaimana kami mau pulang? Ini udah saya buka ada pintu ya. Jangan nanti lebih lagi aksikan. Kalau sudah urusan Bang, jangan masuk. Ini belum kami. Kalau sudah kayak gini, siapa yang bertanggung jawab ini ya? Rugi ratusan miliar akibat operasional dapur tak jelas ini. Coba siapa yang tanggung jawab? Tolong turunlah, Ibu Nani, turun sebentar. Kami bukan orang demo. Kami biar bisa pulang. Ibu punya anak, kami juga punya anak. Terus Gimana dikejar-kejar penagih hutang? Kembalikan uang kami. Kembalikan. Bapak ini masalah ngomong kayaknya. Mendikdasmen Bapak Abdul Muti ini keserimpet ini ya Bapak ya. Bapak bilang bahwa dari 53 juta guru, 43 juta guru setuju MBG dilanjutkan katanya karena mempengaruhi dari semangat anak-anak itu sendiri buat pergi ke sekolah. Tapi ntar dulu Bapak, saya teh penasaran apakah guru teh sebanyak itu di Indonesia. Ternyata udah saya cek-recek di websitenya Dikdasmen juga. Total guru itu di Indonesia itu hanya 4,6 juta. Jadi Bapak 43 juta data dari mana? Bapak kayaknya salah sebut deh. Maksud Bapak murid kali ya, bukan guru ya.
Kalau misalnya guru itu kan kejauhan selisihnya Bapak, dari 4,6 juta ke 43 juta, ini jauh banget gitu. Kayaknya Bapak salah ngomong atau data Bapak yang salah ya. Orang di bawah Bapak itu salah ngasih data ke Bapak gitu ya. Jadi Bapak nanti cek-recek lagi Bapak sebelum ngomong ke media, karena ini kalau udah sampai ke netizen ini dirujak habis-habisan ya kan, terbukti. Kecuali ya guru-guru seperti saya, ikuti hitung, guru les ya, guru silat, guru ngaji. Nah, kecuali kalau guru-guru itu dihitung juga, cuman masalahnya ya kayak guru-guru seperti kami itu kan murid-murid kami mah tidak dapat MBG, jadi tidak mungkin kan dihitung. Kayaknya ada yang salah ya, antara salah catatan atau salah ucap gitu. Kayaknya Bapak harus klarifikasi deh, minta maaf sama masyarakat Indonesia ya. Seringkali ini masyarakat Indonesia itu disuguhkan oleh pejabat-pejabat yang salah ucap, kadang itu kan menyakiti hati ya, karena tidak sesuai dengan realita gitu, jadi disangkanya Bapak bohong. Jadi lebih baik mah klarifikasi untuk menjelaskan maksud Bapak gitu, supaya rakyatnya pada mengerti dan memaklumi ya, maklumi terus gitu ya. Ada-ada aja nih si Bapak ini, di tengah gelombang penolakan Mendikdasmen ya, justru klaim 43 juta guru katanya salah mendukung data. MBG tetap berjalan. Kata siapa Pak? Itu dari mana buktinya Pak? Akurat enggak? Nih si Bapak ini ada-ada aja. Apa Bapak ada udang di balik batu ya? Kemungkinan Pak, menurut warga Indonesia Pak, lebih baik MBG itu diuangkan, atau pendidikan gratis, kesehatan gratis, BPJS diaktifkan kembali. Itu Pak yang diinginkan rakyat, bukan MBG. Kalau MBG buat anak-anak, orang tua juga bisa, mampu Pak. Dah segitu aja dari rakyat mah. Gue tuh heran banget ya, kenapa semakin lama negara ini dipegang oleh Prabowo tuh semakin aneh. Nah nih menterinya sekarang ngebacot, Mendikdasmen ngomong 43 juta guru setuju, MBG terus dilanjutkan. Woi Bapak, Bapak udah pernah lihat data di kementerian Bapak belum? Ini data dari kementerian Bapak. Kita itu hanya punya 4,69 juta guru. Itu Bapak ngomong 43 juta guru setuju MBG dilanjutkan. Guru dari mana Pak? Gabon? Hah? Hal ini dan beragam kebijakan, Mungkin itu murid ya yang setuju, bukan guru. Bacanya salah ini. yang dikeluarkan oleh pemerintahan Prabowo, serta ucapan-ucapan yang dikeluarkan oleh para pejabat yang menyelenggarakan pemerintahan, menimbulkan pertanyaan, apakah tidak memerlukan menggunakan otak dalam menjalankan pemerintahan di era Prabowo? Itu aja. Karena apa? Kalau punya otak, dia tuh membaca datanya dulu, baru ngucap gitu loh. Dia itu tahu realita di lapangan, baru buat kebijakan. Sehingga kebijakan itu bisa efektif, bisa efisien, dan tidak merepotkan orang lain. Badan Gizi Nasional bakal evaluasi total insentif SPPG. Tak lagi 6 juta per hari. Nah, terus mau dievaluasi berapa? 5 juta, 4 juta, 3 juta, atau berapa? Harusnya kan dihapus, bukan dievaluasi atau dikurangi. Ya beginilah kalau program dijalankan asal-asalan. Beginilah kalau program hanya dijadikan sebagai ajang bancakan. Orientasinya itu bukan lagi soal gizi dan penanganan stunting, tapi bagaimana caranya agar para pemilik dapur SPPG dan pejabat di BGN bisa terus mendapatkan cuan. Lihat saja tuh kasus stunting di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat misalnya. Setelah MBG itu berjalan selama setahun, ternyata angka stuntingnya malah naik jadi 21%. Nah ini kan PA. Jadi yang gemuk itu bukan anak-anak, yang sehat bukan anak-anak, tapi pemilik dapur SPPG. Nah yang lucu, para buzzer MBG di media sosial, setelah Dadan CS itu ditangkap oleh kejaksaan, sekarang mereka baru keluar-keluar, seakan-akan mendukung evaluasi yang dilakukan oleh BGN. Padahal apa? Padahal sebelumnya yang mengkritik MBG selalu dituding atau dikaitkan anti NKRI, pemecah belah, anak banteng, anak abah, agen Soros, dan lain-lain. Jadi buat para buzzer ya, kalian jangan sok-sokan jadi pahlawan kesiangan. Kalian gak pernah mengkritik MBG, kalian gak pernah mengkritik pemerintah, tapi giliran malingnya ketangkap oleh pihak kejaksaan, kalian baru ikut bersuara. Kocak. Ya saran saya ya, mendingan kalian itu lanjutkan saja menjilatnya. Semua yang terjadi ini kan juga karena kalian.
Sekarang giliran malingnya ketangkap, kalian malah mau cuci tangan dan sok jadi pahlawan. Kocak. Maksudnya yang mampu, yang kaya nanti tidak dapat lagi. Program MBG siap-siap berubah total, guys. Program makan bergizi gratis MBG bersiap berubah total. Pemerintah resmi melakukan refocusing program MBG dalam skema baru yang telah mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto. Bantuan tidak lagi diberikan secara universal kepada seluruh anak sekolah, guys. Kedepan anak-anak dari keluarga mampu diperkirakan tidak lagi mendapat penerima manfaat, sehingga program akan lebih difokuskan kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan. Anak orang kaya, sekolah kaya tidak akan lagi mendapat bantuan MBG. Gimana guys menurut kalian guys? Sudahlah, Bapak Ibu guru jangan kebanyakan protes. Pokoknya di negeri ini guru yang salah. Pak Menteri kita bilang 43 juta guru setuju melanjutkan program. Dalam tanda kutip. Guru juga yang salah itu. Karena terlalu hafal jumlah guru berapa banyak di Indonesia ini. Terus ada juga presiden yang bilang bahwasanya gaji guru itu naik hampir 300%. Itu juga guru yang salah. Karena berharap naik gaji. 8 tambah 2 sama dengan 11. 10 tambah 6 sama dengan 17. Itu guru juga yang salah. Karena nggak bisa ngajarin matematika yang benar. Kalau datanya tidak cocok dengan kenyataan, maka kenyataannya lah yang harus mengubah dan menyesuaikan dengan data. Kalau dompetnya bilang gaji belum naik 300%, maka dompetnya lah yang harus memiliki jiwa nasionalis dan menyesuaikan. Kalau jumlah guru kenyataannya kurang dari 43 juta, maka yang salah itu gurunya karena kurang imajinatif. Hebat memang, guru mengajarkan murid untuk memeriksa fakta, berpikir kritis, memverifikasi data. Tapi saat guru melakukan hal yang sama terhadap beberapa pejabat, maka guru dianggap nyinyir. Jadi intinya begini, pokoknya guru itu salah. Sebab kalau guru itu dianggap benar, maka banyak orang penting atau pejabat di negeri ini yang kelihatan salah. Jadi ya terima aja lah. Mendikdasmen 43 juta guru minta program MBG terus dilanjutkan. Dari mana Bapak dapat data 43 juta guru, Pak? Ini kalau saya cari nih ya, data Dapodikdasmen, itu jumlah guru tuh cuma 3,4 juta, Pak. 3,4 juta. Ya, dari mana Anda bisa mengklaim 43 juta guru tuh setuju kalau MBG itu dilanjutkan? Dari mana dapat datanya, Pak? Ayo. Portal data Kemendikdasmen, total guru Indonesia mencapai 3,47 juta guru. Nah, sekarang Bapak bilang 43 juta guru tuh pengen data itu aja udah salah. Tuh dari mana datangnya 43 juta mau MBG dilanjutkan? Baca datanya Bapak nggak bisa, Pak. Apalagi kasih statement bahwa 43 juta guru tuh setuju MBG dilanjutkan. Itu surveinya dari mana? Surveinya di mana tuh hasil meningkat TKA kita aja rendah. Motivasi, tingkat kehadiran dari mana? Emang setiap dari mana hasil surveinya? Apakah ada di survei Sulingjar yang diadakan kemarin? Nggak ada kan? Coba Bapak masukkan gitu dalam soal Sulingjar itu. Kalau pas TKA nanti kan ada tuh survei lingkungan belajar. Masukkan gitu, apakah Anda setuju MBG ini, apakah MBG ini membuat Anda rajin ke sekolah? Coba bikin pertanyaan seperti itu, Pak, di surveinya gitu kan. Jadi tahu tuh berapa. Ya, tinggal seluruh siswa kan bisa ikut tuh. Tahu tuh apakah MBG ini efektif atau tidak. Kan cuma tinggal memasukkan soal itu di survei lingkungan belajar, ya. Apakah sekolah kan kalau di survei lingkungan belajar itu kan ada tuh, apakah Anda mengalami pembulian? Kan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan? Nah, kenapa tidak dimasukkan pertanyaan ini? Apakah MBG itu efektif untuk meningkatkan pembelajaran Anda di sekolah? Apakah MBG itu meningkatkan motivasi Anda? Apakah MBG itu membuat Anda tidak mau terus datang ke sekolah, hadir di sekolah? Gampang kan, tinggal buat surveinya aja. Jadi Bapak dapat data itu dari mana, Pak? Gitu. Jadi dari tahu sumber beritanya, sumber informasinya itu dari mana. Ini aja kasih data 43 juta guru. Itu dari mana? Sedangkan data Dapodikdasmen itu aja sekitar 3,4 juta guru. Data Bapak aja udah salah. Dah, itu aja lah ya. Itu ya. Mendikdasmen ini menyatakan 43 juta guru setuju MBG teruskan. Sekarang datanya aja cuma berapa tadi? 4.000 berapa guru ya. Yang lebihannya siapa, Pak? Tambah murid-murid. Hasilnya kan dapat kritikan plus dari netizen. Dan ya untuk dana MBG bakal dievaluasi lagi nih. MBG, perbaikan MBG untuk kepala BKN yang baru Bunani SD yang nih. Prahara diri MBG ini masih terus berlanjut ya, panas terus, masih bergulir. Bahkan adik Prabowo pun menyatakan tidak akan menghentikan program MBG saat ini,
masih berlanjut. Jadi gimana menurut kalian ini? Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen.